berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belum bahas dulu. Belum jawab. Aku jawab lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngopi lo Series. hari ini. Jeng jeng jeng. Malam ini keluarga kita ketemu lagi di rumah Sultan. Kita akan membahas tentang cinta. Ada yang mau dibahas, ada yang mau dibaca ya. Aku nak baca dulu nih. Nak baca ke? Kita sebelum mulai kita baca quote lah Sultan. Oke, aku mau nengok nih. Quotesnya tuh kayak gimana sih? Bikin orang baper ke, bikin orang manas ke? Tergantung ke hati kau lah. Dengar ni, aku bacakan ni ya. Quote Kan ni ya. untuk hati netizen yang bakal Yeah, dengar kan nih. yeah. Oke, jom, dengar ya. Ya. Cinta itu seperti pasir dalam genggaman tangan. Berat. Semakin erat kau coba menggenggamnya, maka semuanya akan berhamburan. Jadi, jangan coba untuk menggenggamnya terlalu erat. Wih. Juga jangan tak digenggam sama sekali. Karena itu akan membuatnya tertiup angin. Tapi gunakanlah tanganmu yang satunya Untuk apa? untuk melindungi pasir itu dari tiupan angin. Jadi diibaratkan tuh gini. Cinta tuh adalah pasir. Oh iya, pasir. Semakin kau genggam erat, Tumpah. pasir itu akan habis, tumpah kan? Tapi kalau tak kau genggam, kau tadah ya gini, cinta tu tak kau jaga nih bahasanya, habis gak kena tiup angin. Jadi kau punya dua tangan nih, lindungilah cinta kau dengan kedua belah tangan dari tiupan angin agar cinta kau tetap abadi. Tapi luka guru. Tak ada lah. Ini ada betadinnya. Kalau putus cinta tetaplah luka, artinya kasih betadin. Ada betadinnya. Nah betul. Ada filosofi gak nih? Jadi kita bahas hari ini cinta. Cinta adalah sebuah yang memang harus dijaga. Ya, saya ingin bahas tadi nih. Yang pasir kan nih. tadi pasir, Pasir. tangan digenggam akhirnya terjadinya gesekan. Tak ada gesekan. Ya karena dia kuat Oh, erat betul, tadi ya. sehingga ada gesekan. Nanti dia menghasilkan luka. Artinya cinta itu mau disenang, Semakin mau ditendang, selalu ada luka pasti di situ. Semakin dia digenggam kuat, dia akan hilang dan menjadi luka. Nah, Terlalu kuat dia menggenggam cinta tu, iya. akhirnya akan hilang dan luka. Dan inilah dia pentingnya ada Kalau seandainya tidak digenggam dengan betul-betul, dibiarkan kayak gini, Nah. dia akan hilang dengan sendirinya cinta tu. makanya Tak tadi, dijaga. ya harus ada betadin tadi. Harus ada betadin. Kenapa ada betadin? Nah. Minimal ada luka tadi diobati. Betul. Macam mana cara mengobatinya itu tadi? Gini, kalau mengobati kalau luka tuh, dia harus segera sadar diri. Nah itu tadi betadin, itu betadin. Di mana letak salah dia. Letak salah dia. Dan tak egois, dia merasa benar. Kalau kita yang muda-muda ni kan biasa kan berkelahi, aku yang paling benar. Biasanya di situ. Minta bujuk. Iya, Macam minta macam cewek kau kan. Ketika terjadi hal tersebut, minimal kan dia sebelum ada luka ada memar. Ada memar kan? Dia kan ada rasa-rasa kayak sakit gimana gitu. Itulah pentingnya ada hot cream tadi. Hot cream. Bilang ya balsem. Salah sebut, bukan iklan. Tak kena sponsor. Tidak ada Dah ada. sponsor. Dah. Kau jangan pandai-pandai, kau senang orang balsem dah. Balsem tadi. Inilah tadi nih pereda otot geliga. Iya. Minimal kan kalau yang namanya sakit hati, manas hati kan pasti bikin. Jadi kalau otot seandainya gimana gitu. aku nanya kau nih, percaya tak kau nih dengan yang namanya cinta? Saya percaya ada cinta. Aku Cinta dengan mata kuliah pelajaran. Cinta. Kalau dia tak suka dengan mata kuliah itu, dia bakalan tak suka dengan pelajaran itu. Cinta dengan pekerjaan. Guru misalnya bekerja di suatu pekerjaan. Aku tidak Apabila mencintai. tak suka dengan pekerjaan itu, kan bikin manas. Alah, menggampangkan sebuah pekerjaan. Berarti dia Artinya, suka. Suka tu cinta. Suka itu cinta. Kan Kalau ada aku suka merokok,
cinta merokok. Cinta ngerokok. Karena gini, kenapa udah tahu rokok tuh sakit, berbahaya, bikin paru-paru rosak dan berbahaya untuk orang yang Misal, hamil. kau hamil tak? Enggak, kan Selamat ada- lah, berarti selamat. Ini ada tulisannya begini. Hamil merokok. Ini kita tutup kok nih. Jika mendapat jika rokok dapat menyebabkan. Ini kan beli. Ya beli. Rokok enggak dapat lagi. Nggak ada lagi di rokok situ. menyebabkan. Nah. Orang udah tahu itu penyakit kan. Tagline-nya dah diganti dah. Dari ganti tidak ada dapat ya. Enggak dapat. Orang beli. Orang udah tahu ini adalah menghasilkan penyakit. Oke. Karena dia cinta, karena dia suka, sesakit apapun tetap di dia sana. disap. Gitu ya. Sama gak dengan cinta? Macam Sesakit mana apapun dia. Iya. Sesakit apapun. Apa gitu? Nggak aku terus? Jadi gini, ini adalah kursi anak muda. Dia udah tahu di jalan dia tuh ada duri. Dia Ada udah duri. tahu di jalan dia tuh ada pisau. Ada Dia pisau. pijak-pijak gitu, berdarah, luka. Ngapa? Masih diperjuangkan. Ngapa dia seperti itu? Artinya disitulah ada letak yang namanya cinta. Walaupun dia sering nangis, Padahal kan? dia sering nangis. Bertengkar nangis. Udah tahu kan? Tapi ketika dia datang kembali, minta maaf, menyadari kesalahannya, introspeksi, Introspeksi diri. balik lagi, itu namanya cinta kan? Itu namanya cinta. Nggak ada dendam satu Nggak sama ada dendam lain. satu sama lain. Kalau kita berkelahi sama kawan kita, kalau ada manas, udah selesai. Aku nggak cinta sama kau gitu kan? Iya. Gitu kan? Lebih- Beda kan? Kalau menurut saya lebih sakit berantem dengan pasangan sendiri tanpa kontak fisik dibandingkan kita berantem dengan kawan yang ada kontak fisik. Nggak usah kok. Sakitnya cuma sekali kan, abis berantem mau ke kebonnya udah Selesai. Kalau kayak gitu sakitnya bisa menaun, Menaun. mengingat masa lalu kita. Anjay. Pernah ya? Sakit menaun. Ternyata cinta. Kau tak tahu cerita dia. Iya. Aku tahu kisah dia. Nah, ini kan bukan kisah tapi Bukan, ini bukan. quotes. Ini Oh, quotes yang quotes, kita dapatkan. Iya, betul. Dari sakit ini digabungkan menjadi sebuah kalimat dan kata-kata. Iya. Ada hati kau nih. Ada hati masih. Hati kau masih bisa sakit hati. Semua orang pasti sakit hati. Cinta. Bukan nggak karena cinta. Kenapa? Segala sesuatu Sesuatu. yang didasari untuk suatu tujuan, kalau tujuan itu tak tersampaikan pasti sakit hati. Iya. Cinta pertama menurut kau gimana? Nah, kalau menurut aku adalah angkat lo. Udah kau angkat tuh. Mati lo. tapi habis ya. Nah, ada kau mesej lah. Tak boleh bunyi banyak sopan aku rasa dengar ni. Enggak, ini kan artinya orang menikmati karena Tidak cinta gitu dengan gitu benar kopi. kan? Tidak gitu benar. Iya, aduh. Tak boleh bunyi. Cinta pertama tu menurut kau gimana? Kalau menurut aku adalah cinta pertama itu bukan berarti pecinta untuk pernikahan pertama. Cinta mengenal seseorang yang pertama, yang menurut dia tujuan dia itu adalah suatu objek A misalnya, atau dia gitu. Berarti ketika Itulah cinta pertama lah. Misalnya guru sebelum nikah pasti punya mantan kan. Mantan pertama kali itu, yang paling pertama itulah cinta pertama sebenarnya. Oh gitu. Itu kan feel yang menurut saya kan, enggak tahu lah menurut orang tuh cinta pertama seperti apa. Itulah yang kalau mengenalkan kita. dijodoh-jodohkan kadang-kadang dia nak menemukan cintanya macam mana tuh? Nah, Karena dia kasihan, itu bukan macam cinta mana? pertama. Cinta pertama tuh kata kau tadi pasangan pertama cinta pertama. Iya, Aku mau tanya, salah kau. Misalnya pasangannya orang yang mengenalkan cinta gitu. Salah Cinta kau. itu seperti apa? Menurut aku. Iya. Masing-masing orang pasti beda. Cinta pertama tuh harus diraih atau enggak menurut kau? Cinta pertama itu ya Namanya cinta. Cinta yang paling kuat adalah cinta pertama. cinta pertama. Setuju. Karena itu membekas sekali. Nah, kalau menurut aku cinta pertama adalah mengenalkan diri kita cinta itu seperti apa. Nyaman kah? Enggak kah? Gimana kan gitu. Cinta pertama, ketika dah mengetahui tentang cinta pertama seperti itu, cinta kedua, ketiga kita menyesuaikan. Jangan sampai kejadian hal seperti itu lagi Terulang pada cinta terulang pertama. pada cinta yang Kegagalan pada cinta kegagalan yang pertama. pertama jangan sampai terulang itu kegagalan yang kedua gitu. Gitu, persepsi kau. Persepsi orang kan. Berarti- Kalau menurut aku begitu. Berarti Menurut orang beda lagi. Berarti cinta tuh ada ya berarti ya. Cinta itu ada. Segala objek. Aku sempat tidak pernah percaya nama cinta tuh. Berarti Anda merasakan cinta itu bullshit ke? Aku sebenarnya tidak pernah yang namanya percaya sama cinta.
Jadi macam mana bisa mengenal bahwa adanya rasa cinta tuh? Maka aku bertanya sama kau nih. Apa nanya sama aku pula? Tapi capek aku udah buatkan kayak gimana Iya. gitu. Lalu Gitu gitu. deh, gitu ya. Katanya. Apa beda cinta sama sayang? Berat nih jawabannya nih. Ya coba. Ada enggak menurut Aku nanya kan kau. Menurut. Aku kan nanya yang lebih paham. Mereka enggak paham nih guru ya kan, hanya menyampaikan sebuah quote cinta dan rasa sayang. Kalau menurut saya, kalau di bawah sebuah rumus nih, ada sebuah Harus rumus. netral ya, enggak bisa kau. Iya netral. Misalnya ada sebuah setiap misalnya dia ada kalimat cinta yang memiliki turunan dari rasa sayang. Iya. Rasa sayang bukan berarti rasa memiliki. Balik lagi ke quote yang awal tadi. Kenapa cinta harus dijaga? Nah, Agar tidak hilang. jadi jaga lah guru. Apa pentingnya? Misalnya kita persepsikan tidak hanya dengan objek seseorang. Kita objekkan Enggak bisa dengan seseorang. Ya, harus gitu. Enggak, harus. Iya, oke, harus. Kita buatkan sebuah kalimat. Ini main hati soalnya. Macam pembuat cak guru. Udah main hati pokoknya main hati. Ini main hati soalnya. Oke. Jangan pakai ibakan barang. Barang. Ini kan Iya. pasien ini kan cinta Cecek ini Ya, kan. ini cinta. Nah, yang kita jaga ini kan cinta. Kenapa sih cinta harus dijaga? Harus dijaga. Karena kalau menurut aku cinta itu turunannya dari kasih sayang. Kasih sayang itu turunannya lagi menjadi kepercayaan. Misalnya kita sayang, Ya, percaya. misalnya kita percaya. Tunggu loh. Ini betul nih. Ada suatu persepsi Jadi gini. turunan cinta, rasa sayang, jadi kepercayaan. gini. Gini. Cinta itu adalah suatu rasa yang tidak bisa dibohongi. Nah, maksudnya Rasa apa? rasa kalimat yang tidak bisa diungkapkan. Rasa yang sangat gitu. indah dan tidak bisa Nah, itu diumpamakan. guru tahu. Itu kan tahu tadi. Ini versi aku. Versi ya, kita punya persepsi masing-masing ya. Cinta itu adalah sebuah rasa yang tidak bisa diumpamakan dan kadang-kadang timbul itu pada saat yang tidak pernah kita duga. Wih. Cinta itu tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar, tapi dia muncul dengan sendirinya. Kau melihat perempuan. Apakah setiap perempuan yang kulihat itu adalah kau akan merasakan cinta? No. Kan biasanya gini, cinta itu tumbuh sendirinya. Waduh. Kadang ada cerita dari orang, ada orang tanpa pacaran, tanpa pendekatan besok nikah. Itu saya sempat dengar cerita dari yang sering di ML itu Ustadz Habib apa itu, dia menikahi istrinya itu ketika dia ngantarkan air minum, melihat matanya langsung melihat, wah ini cantik nih, gue banget gitu. Artinya Akhirnya dia nikah. ada proses. Nah, Ada proses. Dia artinya sudah mengenal. Menurut sudah saya, tahu. Dia belum tahu nih Enggak. siapa orangnya. Oke, Karena dia ngomong kayak gitu ceritanya. dia namanya rasa ada rasa itu ketika dia melihat aku struck sama dia ini. Padahal cerita gini. Lihat foto, Dia duduk, lihat foto aja. nggak bisa lihat foto karena dia bercadar. Apalagi, Dia bercadar. ketika dia ngelihat langsung secara ini, Iya. dia melihat matanya. Lihat matanya. Oke, Ketika dia melihat matanya, Ada chemistry dari di situ kan? ini, Ada- tiba-tiba dia melihat kayak ini gue banget gitu. cinta, cinta. Langsung cinta dan Ada besoknya rasa kan? dia nikah. Oke, artinya Artinya apa di situ tuh? tidak dicari kan? Ada rasa Iya, sendiri. Artinya cinta itu tidak bisa diungkapkan, namun bisa dirasakan. Bapak, Betul. kita tidak bisa mengungkapkan rasa cinta, tapi kita bisa merasakan. Iya. Rasa itulah tadi yang sulit untuk diungkapkan. Jadi cinta itu adalah rasa yang tidak pernah akan hilang. Ya, namanya cinta pertama ya. Cinta pertama. Itu the real cinta pertama kayaknya, karena dia begitu. Itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Setuju tak? Kalau iya tak pernah hilang. Walaupun sudah kau ganti pasangan berikutnya, tetap kehadiran rasa yang pertama itu tidak akan pernah hilang. Kan ada Kenapa orang selalu mencari cinta sejati? Apakah indah? kalau menurut aku cinta itu enggak indah Enggak. amat. Cinta, yang nama cinta itu bukan selamanya indah. Yang nama cinta itu ada fase di mana naik turunnya.
Faham tak? Iya. Saking cintanya, saking sayangnya dia bertempur, berkelahi, bergasak, bertumbuk, berterajang misalnya kan, bahasa kita kan. Tapi habis tu Tapi cinta tu perlu proses tu. baik-baik lagi. Oh ya? Perlu proses. Berproses. Iya. Walaupun Sehingga mendapatkan suatu keikatan yang kuat tu perlu proses. perlu proses. Tak bisa lagi menjadi kuat. Tak bisa sembarangan langsung dia bilang katakan cinta dia oke. Dia kan perlu kenal dulu siapa orangnya. Ya saya setuju. Dia perlu proses. Dia perlu. Jadi ketika dia punya rasa, apakah rasa aku ini betul-betul? Jangan sampai. Sehari, 2 hari, 3 hari, apakah makin kuat? Iya. Kan gitu kan? Apakah akan menghilang? Kalau ibaratkan api pelita, semakin lama minyak semakin keredup apinya itu kan. Semakin lama semakin naik pening pala gitu. Kemudian habis minyak, isi minyak baru lagi. Artinya ditambah minyak. Bukan mengganti pelitanya tapi tambah minyak. Biar apa? Biar pelita itu hidup terus. Arti apa? Perlu pengecasan. Perlu penambahan energi. Bukan mengganti pelitanya. Understand? Ya. Harus diisi. Itulah tadi perlu proses. Jadi bagaimana api itu tetap bertahan. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah api kita ini dan kita merasakan bahwa api ini adalah sebuah kehangatan untuk kita, kan? Kita harus menjaganya. Api ini akan hidup. Bagaimana caranya? Dengan menjaga minyak tadi itu, atau baterainya dia tetap terisi. Kan ngisikan minyak kan perlu proses kan? Ya harus. Itulah. Inilah perjuangan. Sesuatu tadi harus menggunakan proses. Perjuangan. Bagaimana kau mendapatkan minyak itu agar bisa menghidupkan api ini tetap hidup, menghangatkan ruangan tersebut. Ibaratkan api itu adalah cinta. Kalau menurut aku, api itu bikin panas, Sur. Ya makanya jangan besar-besar terbakar rumah. Sikit aja. Iya. Setiap ada api pasti ada peredamnya apa? Peredamnya air lah. Nggak agak air. Kalau Apa air ya? padam. Apa aja peredam lah. Yang nutupnya tadi itu supaya nggak kena angin dia ada. Biar nggak mati. Ya kan macam-macam pelita. Iyalah. Kan Itu usaha lah. Terus dia ini, Otomatis lah. kurang lebih kan sama juga dengan pasir yang kita tutup. Jadi biar dia hidup. Bahasanya kalau kita bawa keluar, tapi kalau di dalam kan tidak ada angin. Ya nggak ada angin. Pelita itu akan hidup terus, tidak mungkin. Apakah dia sanggup hidup dengan cara gitu terus? Dia kan pengen eksplor juga keluar. Nah, namanya lampu dia melalui sini lah dia. Kan kita nggak tahu yang namanya juga ada angin, ada badai gitu kan. Betul. Ya itu tadi perlu proses untuk mempertahankan api itu berat. Ketika api ini ada badai, dia akan bergerak-gerak nih. Nah itu tadi akan ada angin kencang, dia akan bergerak. Nah ketika badai itu akan membahayakan, kita akan melihat. Kita kan sadar ada badai nih. Yeah. Kita tungkup lah pakai pelindung dia. Nah itu maksudnya kita harus menjadi pelindung itu. Nah, jadi ketika cinta itu ada, ibarat pelita, jangan sampai dia padam, jangan sampai dia hilang pasir itu dalam tangan. Tak boleh lah kita pegang kuat-kuat pasir tu. Aku cinta sama kau misalnya. Misal contoh, gak seharus sebenarnya. Gak bisa. Aku suka kekang. Tak boleh. Kau ke mana? Tak bisa. Enggak, misalnya gini. Misalnya. Aku cinta. Mau ke mana kau? Mau jalan sama kawan. Dosa di rumah ya. Mau jalan sama kawan. Kau nak dengar aku ke? Kan kita berkawan. Kau pilih aku, pilih kawan kau. Kalau kawan banyak-banyak ni kan minimal bisa untuk usaha, dagang. Okey, berarti kau milih kawan kau ya? Aku pilih kawan. Putus. Hilang cintanya, pres. Digenggam terlalu kuat. Makanya genggam tak kuat. Itu tadi dia seandainya pasir ni kan. Kau mana cing? Aku buka ni. Aku mau jalan. Pergilah kau sana. Usah balik lah kau. Pergi lah kau. Kau usah fikirkan aku lah. Pergi lah kau. Pergi kau kan? Pergi. Habis pasir ni. Habis. Tapi dia bilang, kau mana cing? Mau pergi dulu bentar. Aku jaga. Mana? Aku mana? Mau pergi ke sini. Sama siapa? Sama kawan. Oh yelah. Tadi jam berapa kau balik ni? Jam sekian balik. Ya. Tu sampai sana kau WA aku. Telefon aku ya. Video call ya. PC. Okey, pergilah kau sana. Udah sampai sana. Halo. Mana kucing? Ada nih nyantai. Okey, mana lah kawan kau tu? Ini bla 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 bisti-bistinya. Okey. Jam berapa kau balik ni? Lagi ke? Sekian balik. Titik aku yang pisang. Okey, ready. Gitu kan? Itu harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Dia tak nak kekang kau. Aku pun tak kekang dia. Artinya saling menjaga dan TSD. Tahu sama tahu. Jangan nak menahu.
Jadi kalau tahu menau, akhirnya paket. Iya. Paket tidak? Nah, ada sebuah quote segini. apa tuh quote kau tuh? Aku nak tahu kayak quote kau yang terbaru. Keluarkan lo quote kau nih. Ini quote cinta nih anak muda nih biasa banyak quote nih. Quote nih anak muda nih. Apa tuh quote kau? Suka nih. Ngopi lo. Oh, lupa kau. Oke, ketika seseorang ingin terbang dan mengepakkan sebuah sayapnya, janganlah ditahan sayapnya. Iya. Karena ketika dia udah mengepakkan sayap, dia tahu kemana arah terbangnya. Jangan sampai arah terbangnya diputus harapannya. Jangan sampai sayap itu dipatahkan hanya untuk keinginan pribadinya sendiri. Paham nggak guru maksudnya? Paham aku. Iya. Sama. Berikanlah kebebasan burung tersebut untuk terbang. Aku ngambil filosofi gini. Biarkanlah dia mau terbang kemanapun dan dia akan pulang ke sarangnya juga. Kayak filosofi gini loh. Bukan filosofi sih. Burung merpati bang, merpati. Kemanapun dia terbang, dia bakalan balik kepada tuannya. Betul? Karena dia tahu tuannya pasti ngasih makan. Karena dia merasa nyaman sama tuannya. Nah itu tadi. Karena dia berikanlah sebuah kenyamanan, bukan sebuah kesengsaraan. Itu tadi. Karena sampai kapan? Pernah kan kau berada di posisi kesengsaraan itu? Pernah dong. Iya. Gimana rasanya? Tak enak dong. Tidak mungkin bisa duduk di sini kalau masih berlanjut. Sampailah satu saat kau kuselamatkan dari sini. Oke lah. Udah lepas ke jurang sana, ke jurang sini, ke jurang sini, balik lagi ke sini. Alhamdulillah. Akhirnya kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya, walaupun masih belum bahagia. Iya, tetap. Kan masih proses. Bahagia itu tidak akan terwujud ketika kita tidak merasa nyaman dan tenang. Menurut aku tuh bahagianya seseorang itu ketika dia merasakan bebas. Merasakan bebas dan sadar diri. Paham enggak? Enggak. Pahamnya gini, misalnya enggak setuju. Enggak, masalahnya bahagianya seseorang itu ketika dia merasakan kebebasan. Menurut aku, misalnya dia ngerasakan ke A, B, N. Bebas itu kadang-kadang sebuah pelarian. Gitu sih konsepnya. Aku dikasih kebebasan ke kau. Pergilah kemana? Kau tidak senang sama aku. Risau aku sama aku. Kau risau sama aku kan? Misalkan, kau pergi kemanapun kau mau. Karena kau dongkol, kau bebas kemana-mana. Dibiarkan. Aku biarkan kau. Aku tak tegur kau. Bebas kau kemanapun. Itu kebahagiaan menurut kau. Yang namanya kebahagiaan itu adalah sebuah keterangan batin dan jiwa. Ketika kau udah merasa nyaman, merasa tenang dalam diri kau, situlah kebahagiaan. Bukan kebahagiaan harus tunjukkan sama orang. No. Kebahagiaan ketika kita udah merasa nyaman dan tenang di dalam diri kita. Udah merasa tenang belum? Oh, berarti udah merasa nyaman belum? Intinya pasti semua orang pasti merasakan nyaman menurut versinya masing-masing. Nyaman bukan lidah, nyaman dirasa. Nyaman dirasa. Hanya itu bisa saya sampaikan. Carilah cintamu. Carilah yang menurut diri kita nyaman. Yang nama cinta ada, jangan padamkan cintamu. Bila mau padam, tambah lagi minyaknya. Karena yang rasanya nyaman tuh versinya beda-beda. Itu tergantung. Contohnya gini, saya suka makan nasi goreng yang pedas. Menurut saya itu nyaman. Guru suka untuk rasa makanan. Untuk rasa makanan. Kurang lebih hampir sama kayak gitu. Rasa orang berbeda, tidak bisa kita samakan. Macam mana bisa nyamakan rasa tersebut? Itulah tugas kita, menyesuaikan apa rasa dia biar sama dengan rasa kita. Nah, itulah dia. Suatu kenyamanan adalah suatu kebahagiaan. Suatu ketenangan adalah suatu kebahagiaan jiwa dan raga. Ketika kau udah menemukan ketenangan hati, ketenangan jiwa, di situ akan letak kebahagiaan sesungguhnya. Bukan kebahagiaannya dengan bernyanyi. Oke, itu biasa pelarian. Dance. Pelarian. Berjalan-jalan ke gunung-gunung. Bukan seperti itu. Bukan.
Karenanya itu orang healing. Itu healing ya. Tapi biasanya orang ya? mendaki ke gunung pun baliknya bikin quotes galau gitu. Sama gak? Apa hubungannya dengan Bagus kan? batin? Bagus kan? Mencari kebahagiaan di dalam diri sendiri itu yang nomor 1. Yoi. Ketenangan diri, ketenangan jiwa, dia akan keluarlah dengan bahagia. Karena yang namanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dari nominal. Tidak bisa. Misalnya menurut diri dia bahagia itu harus pergi ke gunung. Otomatis yang akomodasi gunung itu pasti ada nominalnya, minimal bensin. Apakah dia merasa bahagia? Kalau dia balik masih mikirkan tuh nominalnya berapa, artinya belum bahagia. Belum bahagia. Kalau dia berangkat dah ndak mikirkan nominalnya berapa, bensinnya berapa, yang dikeluarkannya, konsumsinya, dia ndak mikirkan itu, dia mikirkannya ke langit, ke gunung, itu baru namanya bahagia. ya. Ketika bahagia, dianya ingin mengejar bahagianya di gunung. Ya. Tujuannya konsentrasi di gunung. Artinya dianya berbagai upaya. Aku harus sampai ke gunung tersebut. Dia kan pasti tahu berapa naik motor Dia ke sana. dia sudah tidak memikirkan itu lagi. Iya. Dia sudah dipersiapkan Dia udah tahu semuanya. untuk mencapai kebahagiaan itu tadi. Aku harus sampai ke gunung itu. Aku tidak menghitung lagi berapa yang besar yang udah aku keluarkan, tapi aku akan mendapatkan rasa yang aku inginkan pada artinya, saat itu. Dia pergi membawa tujuan, pulang membawa kenangan. Iya. Yeah. Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ Waalaikumsalam menjadi warahmatullahi wabarakatuh. Bye.